Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua rekan-rekan mahasiswa sosiologi ya, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang ke-12 ya, pertemuan yang ke-12 terkait dengan korupsi dan peran mahasiswa. Ya, silakan dilihat terkait dengan, nah, kok langsung peran ini. Silakan dilihat dulu. Ya, di slide yang pertama katakan tidak pada korupsi ya. Selanjutnya pada slide yang ketiga ini adalah definisi korupsi atau korupsi secara epistemologi, di mana menurut Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2001 adalah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya, di mana secara definisi korupsi itu adalah perbuatan setiap orang ya, baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum tentunya, melakukan perbuatan untuk memperkaya dirinya sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya keluarganya dan kelompoknya, kelompok kepentingan yang tentunya bisa merugikan negara. Adapun penyebabnya ada dua ya. Bisa dilihat ada faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan yang kedua adalah faktor eksternal, sesuatu yang berasal dari luar dirinya sendiri. Kalau berasal dari diri sendiri, misalkan karena dia ingin memperkaya dirinya, ya, ingin membeli sesuatu barang yang branded tentunya, orang yang mewah, luxury. Nah, kalau eksternal ini sesuatu yang berasal dari luar dirinya, bisa jadi karena ada sistem, ya, dalam sebuah struktur yang memaksa seorang individu untuk ya harus korupsi jadinya, walaupun dia tidak sesuai ya melakukan korupsi itu sesuai dengan hati nuraninya, hati sanubarinya. Baik, selanjutnya kita lihat terkait dengan penyebab juga, tapi kita lihat dari eh, menurut para ahli ya. Yang pertama adalah Lord Acton namanya, di mana kekuasaan dia menyebutkan tentang kekuasaan adalah sumber perbuatan korupsi. Berarti kekuasaan memiliki hubungan korelasi yang kuat dengan yang namanya tindakan korupsi. Bisa kita bayangkan ya, bahwa orang yang korupsi pastilah memiliki kebijakan, pastilah memiliki kekuasaan ya dalam pemerintahan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Nah, mungkin ini yang dimaksud oleh Lord Acton ya, dibandingkan dengan masyarakat biasa ya, masyarakat sipil biasa yang tidak memiliki jabatan, tentu peluang dia melakukan korupsi sangat kecil dibandingkan dengan orang yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya, menurut Jack Bologna, dia mengatakan korupsi merupakan keserakahan. Nah, ini pasti lebih gampang untuk kita pahami bahwa seseorang yang melakukan korupsi itu, dia selalu merasa tidak cukup dengan apa yang dia punya. Biasanya dia sudah memiliki satu mobil, maka dia memiliki harta yang menurut kacamata kita sudah banyak, tapi menurut dia masih kurang ya. Diberikan ada istilah ya, diberikan manusia itu diberikan satu gunung, dia akan meminta jadi dua gunung, maka diminta lagi jadi tiga gunung. Seperti itu yang namanya sifat serakah tentunya. Selanjutnya kita lihat kepada menurut ahli yang ketiga, yaitu Klitschko, di mana dia mengatakan bahwa adanya monopoli kekuasaan yang tidak diimbangi oleh akuntabilitas, adanya rasa ingin menguasai terhadap segala sesuatu yang tidak transparan tentunya kepada masyarakat. Selanjutnya, menurut Undang-Undang 30 tahun 2002, ya, upaya pemberantasan korupsi itu ada tiga unsur utama. Yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada penindakan, dan yang ketiga adalah peran serta dari masyarakat. Kalau bagian pencegahan ini bisa dikatakan preventif ya, bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya juga, termasuk di lembaga pendidikan, bagaimana seorang tenaga pendidik, pengajar berupaya
agar anak didiknya, peserta didiknya bisa melakukan, mengupayakan ya tindakan dan sifat integritas, mengutamakan yang namanya kejujuran dalam kehidupannya. Yang kedua adalah penindakan. Tentunya penindakan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, lembaga-lembaga hukum misalkan. Di Indonesia, khusus di Indonesia, lembaga anti rasuah namanya, yang melakukan penindakan terhadap koruptor, pelaku korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat dengan KPK. Selanjutnya tentu peran serta dari masyarakat. Karena dalam masyarakat ada norma-norma dan nilai-nilai sosial yang mampu untuk menjaga masyarakat agar tidak keluar dari batas-batas norma dan nilai-nilai yang telah dianut dan dipercayai. Tentunya ya, masyarakat berupaya agar ya individu dalam masyarakat itu selalu menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, sifat apa namanya integritas tentunya ya, yang tidak mengupayakan dan menjauhi yang namanya kecurangan dalam kehidupan. Di slide selanjutnya silakan dilihat terkait dengan dampak korupsi ini. Yang pertama tentu rusaknya sistem tatanan masyarakat. Tentunya ini merusak tatanan sistem masyarakat. Yang kedua, ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi. Jikalau ada anggaran untuk membangun jembatan misalkan, atau jalan nasional, atau jalan tol. Tetapi dengan anggaran yang terbatas, nah, seharusnya sudah bisa membuat dua jembatan, tapi karena dikorupsi hanya mampu untuk membangun setengah jembatan saja. Nah, itu bahayanya korupsi ini. Sehingganya sangat tidak efisien untuk membangun sebuah infrastruktur kalau terjadi banyak pelaku-pelaku korupsi di dalamnya. Lalu ada penderitaan sebagian masyarakat. Tentu masyarakat sangat menderita terhadap yang namanya pelaku korupsi ini yang dilakukan oleh koruptor ya. Selanjutnya ada munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat. Ini sudah pasti juga ya. Dan yang terakhir menimbulkan ketidakpercayaan atau sikap apatis dari masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, di mana masyarakat tentu menyatakan bahwa penguasa itu selalu melakukan upaya memperkaya dirinya sendiri. Nah, ini yang bahayanya terkait dengan sikap apatis dari masyarakat terkait dengan dampak korupsi. Karena tentunya sikap apatis ini menimbulkan perspektif untuk ya menghambat jadinya terkait dengan pembangunannya. Lalu bagaimana hakikat mahasiswa? Kalau kita lihat, mahasiswa itu memiliki berbagai macam sisi. Yang pertama tentu sebagai peserta didik ini sudah pasti, di mana mahasiswa diproyeksikan sebagai calon birokrat nantinya, sebagai calon pengusaha dan berbagai profesi-profesi lainnya yang ada di negara ini. Selanjutnya terkait dengan dalam institusi pendidikan ya, mahasiswa tentu harus memiliki yang namanya kecerdasan intelektual. Itu sudah pasti, secara inteligensi question, mahasiswa harus memiliki kemampuan analitis dan kemampuan teoritis yang mumpuni dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki status mahasiswa. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional, di mana mahasiswa harus memiliki kemampuan memanage emosinya lebih baik dibandingkan dengan orang yang putus sekolah, orang yang tidak memiliki status mahasiswa ya. Ini harus teman-teman camkan semuanya agar tidak apa ya, agar berusaha memanage emosinya dengan baik. Lalu ada yang namanya kecerdasan spiritual ya. Pastinya sebagai masyarakat Indonesia wajib meyakini sila pertama sebagai orang yang percaya kepada individu yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, tentu kita harus ya mempedomani norma-norma agama itu ya dalam kehidupan kita. Setiap agama tentu mengajarkan penganutnya, pemeluk agamanya untuk hal-hal yang bersifat lebih baik, lebih baik, lebih baik ke depannya. Selanjutnya, silakan dilihat terkait dengan usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan korupsi ini. Yang pertama tentu melakukan penyebaran informasi yang faktual ya, yang fakta, bukan yang hoax tentunya. Ya, atau tanggapan atas kebijakan pemerintah. Ini merupakan suatu hal yang lumrah yang dilakukan oleh mahasiswa. Berpikiran kritis ya terhadap kebijakan polisi pemerintah. Itu adalah hal yang lumrah yang seharusnya tentu dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya juga bisa menyampaikan tuntutan ya, tuntutan dalam aksi tentunya turun ke jalan seperti demonstrasi, dan yang terakhir mempunyai jaringan ya, jejaring
sosial tentunya yang lebih baik antar mahasiswa. Mungkin teman-teman ada memiliki teman di luar dari jurusan sosiologi, di luar dari fakultas fisik, selain mahasiswa di luar dari alma mater Umrah tentunya. Nah, ini hal yang biasa. Tentunya teman-teman memiliki kemampuan apa namanya berteman yang baik ya, berinteraksi yang baik ya dengan teman-teman jurusan fakultas dan universitas di luar dari Umrah. Tentunya seperti itu. Selanjutnya, peran yang optimal dalam pemberantasan korupsi ini dimulai dari dirinya sendiri. Ya, harus mendemonstrasikan bahwa dirinya itu adalah seseorang yang bersih, seseorang yang berintegritas. Maka teman-teman harus mencerminkan seseorang mahasiswa yang jujur, tidak berperilaku curang, tidak berperilaku berdusta ya, selalu jujur dalam kehidupan. Ketika ujian misalkan dia tidak mencontek, dia tidak melihat jimat misalkan ya, dia berusaha untuk percaya kepada dirinya sendiri, percaya bahwa ada Tuhan yang melihatnya. Seperti itulah mahasiswa yang mendemonstrasikan dirinya secara baik. Dan tentunya juga kampusnya. Ya, terkait dengan kampus, mungkin teman-teman melihat polisi kebijakan dari rektor atau pimpinan kampus yang tentunya harus transparan, yang baik ya, membangun kampus agar selalu berkembang, selalu tumbuh dari masa ke masa. Selanjutnya, tentu upaya pemberantasan ini dimulai dari awal masuk kuliah. Ketika melakukan penerimaan mahasiswa, tentu harus yang direkrut itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang kompeten, ya, yang memiliki kemampuan tentunya, yang best of the best, terbaik dari yang baik. Lalu selanjutnya bisa kita lihat bahwa ya peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik itu sangat besar ya. Sebagai seorang agen perubahan dalam masyarakat, agen pembangunan juga, ya mahasiswa tentu memiliki peran yang besar. Jauh sebelum di masa pasca reformasi ini, di masa Indonesia di awal-awal kemerdekaannya di tahun 1966, di masa Presiden Soekarno ya, masa Orde Lama, mahasiswa sudah ambil bagian yang besar. Nah, inilah nantinya dikenal dengan namanya Tritura ya. Tiga tuntutan rakyat di tahun 1966 tersebut. Lalu di tahun 1998 di rezim Presiden Soeharto yang dinamakan dengan masa Orde Baru juga mahasiswa memiliki peran yang besar di sana. Pada tahun 1998. Begitupun dengan zaman sekarang. Bahwa ya penyebab alasannya karena mahasiswa memiliki idealis, pemikiran yang masih bersih tentunya, belum dicemari, belum apa namanya dikotori oleh ideologi-ideologi tertentu, belum dikotori oleh paham-paham ya kepentingan-kepentingan di luar dari kepentingan ini di luar dari kepentingan yang bersih seperti itu ya, karena nantinya ketika setelah statusnya tidak lagi mahasiswa biasanya sudah banyak kepentingan di dalamnya, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan ideologi tentunya. Inilah yang menjadi peran besar mahasiswa di dalam masyarakat dalam mengupayakan uh, korupsi, dalam mengupayakan korupsi tersebut bisa dihindari tentunya, korupsi bisa dikurangi di negara ini. Mungkin demikian saja, saya mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam pengucapan tentunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.